Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang the European Union. Nah, di sini saya telah menulis beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan the European Union. The first one is the ideal of a united Europe, strong in economic and political institutions, became increasingly attractive to European statesmen after the Second World War in 1989 until 1945. Nah, jadi di sini cita-cita Eropa yang bersatu kuat dalam institusi ekonomi dan politik menjadi semakin menarik bagi negarawan di Eropa setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Nah, di sini ada keinginan untuk menciptakan Eropa yang damai dan makmur setelah kehancuran Perang Dunia Kedua dan setelah berabad-abad antagonisme dan saling tidak percaya antara kekuatan Eropa. Nah, kemudian fondasi Eropa yang lebih terintegrasi itu didirikan pada tahun 1957 ketika 6 negara yaitu Jerman Barat, Prancis, Belgia, kemudian Belanda, Luxembourg, dan Italia itu menandatangani perjanjian Roma dan membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa atau sering disebut dengan European Economic Community (EEC). Nah, Inggris tidak bergabung tetapi malah membantu menciptakan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau dalam bahasa Inggris disebutnya the European Free Trade Association atau EFTA pada tahun 1959. Nah, Inggris menjauhkan diri dari koneksi Eropa yang lebih dekat pada tahun 1950-an dan melihat bahwa future atau masa depannya dalam pola perdagangan persemakmuran dan asumsi hubungan khusus dengan Amerika Serikat. Ia menganggap bahwa dirinya sebagai kekuatan komersial dan tidak bisa dibatasi oleh hubungan Eropa. Nah, kecurigaan kuno terhadap Eropa juga menyebabkan banyak orang Inggris mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi Eropa yang mereka pikir dapat mengakibatkan hilangnya identitas dan kemerdekaan mereka. Nah, kita lanjut di poin yang kedua. The next one is, however, a European commitment grew among sections of British society in the 1960s, but attempts by Britain to join the EEC by voted by the French President Charles de Gaulle. Oke, jadi di sini komitmen Eropa yang tumbuh di antara bagian dari masyarakat Inggris pada tahun 1960-an. Namun upaya Inggris untuk bergabung ke EEC tadi itu diveto oleh Presiden Prancis saat itu yaitu Charles de Gaulle. Nah, beliau ini kritis terhadap hubungan Inggris dengan Amerika Serikat, khususnya mengenai kebijakan senjata nuklir. Nah, sejauh komitmen Inggris terhadap Eropa dan bisa dibilang tidak menginginkan Inggris sebagai saingan potensial kepemimpinan MEE itu, lanjut ke yang poin ketiga. The third one is de Gaulle resigned from the French presidency in 1969 and new British negotiations on membership began in 1970 under the pro-European conservative Prime Minister Edward Heath in 1972. Parliament voted in favor of entry despite widespread doubts and strong opposition of a politically diverse group of interest among the British people. Nah, jadi di sini beliau mengundurkan diri dari kursi kepresidenan Prancis pada tahun 1969 dan baru negosiasi Inggris tentang keanggotaan dimulai pada tahun 1970 di bawah Perdana Menteri Konservatif yang pro-Eropa yaitu Edward Heath pada tahun 1972. Parlemen memilih mendukung masuk meskipun cukup banyak keraguan dan oposisi yang kuat dari kelompok kepentingan politik yang beragam, diantaranya orang-orang Inggris. Nah, Inggris bersama dengan Denmark dan juga Ireland, Republik Irlandia, secara resmi bergabung dengan EEC pada 1 Januari 1973 setelah meninggalkan
EFTA tadi pada tahun 1972. Nah, tetapi pemerintahan buruh yang baru pada tahun 1974 di bawah pemimpinan Harold Wilson berkomitmen untuk memberikan rakyat Inggris sebuah, kita menyebutnya referendum atau pemungutan suara umum tentang kelanjutan keanggotaan setelah negosiasi ulang lebih lanjut dari persyaratan masuk. Nah, jadi pemungutan suara ini diadakan pada tahun 1975 atau referendum ini diadakan pada tahun 1975, yang pertama dalam sejarah politik Inggris. Yang pro-Musketeers itu menang dengan selisih 2-1, yaitu 67,2% mendukung dan 32,8% menentang. The next one is the EEC was based initially on economic concerns and instituted harmonization programs such as common agricultural and fisheries policies, abolitions of trade tariffs between member states, and development aid to depressed areas within its borders. Nah, jadi EEC ini awalnya didasarkan pada masalah ekonomi dan program harmonisasi yang dilembagakan, seperti kebijakan pertanian, kemudian perikanan bersama, penghapusan tarif perdagangan antara negara-negara anggota, dan bantuan pembangunan ke daerah-daerah yang tertekan dalam pembatasannya. Nah, daerah-daerah yang lebih miskin di Inggris ini telah mendapatkan banyak manfaat dari dana regional. Pada tahun 1986, negara-negara anggota membentuk pasar Eropa internal ataupun tunggal, di mana barang, jasa, orang, dan modal itu sendiri dapat bergerak bebas melintasi perbatasan nasional dalam apa yang kemudian disebut Europe Community atau komunitas Eropa. Nah, hari ini 59% ekspor Inggris itu dari Uni Eropa, dan Inggris menerima 54% impornya dari negara-negara Uni Eropa. Nah, beberapa politisi selalu berharap bahwa peningkatan integritas ekonomi ini bisa menjadi semakin berkembang. Kemudian the next one, some politicians had always hoped that increased economic integration would lead to political initiatives and a more integrated Europe. The Maastricht Treaty in 1992 was a step in the process, as a result of which the European Community became the European Union. Nah, jadi di poin yang kelima atau yang the last one ini, beberapa politisi selalu berharap bahwa integrasi ekonomi yang meningkat akan mengarah lebih kepada inisiatif politik dan Eropa yang lebih terintegrasi. Nah, kemudian the Maastricht Treaty pada tahun 1992 merupakan langkah dalam proses ini yang mengakibatkan masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa atau European Union. Nah, perjanjian tersebut mengatur pengenalan mata uang Eropa bersama Euro, Bank Eropa, dan perlahan bersama kebijakan luar negeri dan sosial. Perjanjian lebih lanjut juga telah meningkatkan momentum integrasinya. Nah, kemudian sekarang ada 5 anggota EU atau European Union ini dengan total populasi 360 juta orang yang terbentuk dari Inggris, Denmark, Jerman, Greece atau Yunani, Spanyol, Belgia, Irlandia, Luxembourg, Belanda, Prancis, Italia, Portugal, Swedia, Finlandia, dan Austria. Austria ya, bukan Australia, di sini Austria. Nah, sejak tahun 94, sebagian besar ukuran pasar tunggal EU juga telah diperluas ke Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein. Kemudian melalui pembentukan wilayah ekonomi Eropa atau European Economic Area (EEA). Nah, pertumbuhan aktual dan potensial Uni Eropa ini termasuk negara-negara Eropa Timur juga telah dilihat memberikan suara politik yang penting dalam urusan dunia dan area perdagangan yang kuat. Dalam masalah ekonomi global saat ini, negara-negara anggota
EEA atau European Economic Area itu menguasai 40% perdagangan dunia. Nah, lembaga-lembaga yang terlibat dalam menjalankan Uni Eropa ini adalah Dewan Eropa, Dewan Menteri, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan juga Pengadilan Eropa. Nah, next slide, di sini ada negara-negara yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di sini nomor 1 ada Irish Republic, nomor 2 Britain, the next one Denmark, Luxembourg, Germany. Nah, itu adalah area-area atau peta dari negara-negara tersebut. Bisa dilihat. Next. The European Council consists of government leaders who meet several times a year to discuss and agree on broad areas of policy. Nah, jadi di sini Dewan Eropa terdiri dari para pemimpin pemerintah yang dalam setahun bertemu beberapa kali untuk membahas menyepakati bidang kebijakan yang luas. Dewan Menteri adalah badan pelaksana kebijakan utama dan biasanya terdiri dari Menteri Luar Negeri dan negara-negara anggota. Nah, komisi di bawah presiden yang ditunjuk adalah kekuatan administrasi pusat dari Uni Eropa, mengusulkan program dan kebijakan kepada Dewan Menteri. Nah, ini terdiri dari komisaris dengan 2 dari Inggris. Itu dipilih dari negara-negara anggota untuk memegang portofolio tertentu seperti pertanian atau bahkan kebijakan persaingan. Nah, untuk periode 5 tahun ini yang dapat diperbarui, kepentingan mereka kemudian menjadi kepentingan Uni Eropa dan bukan kepentingan pemerintah nasional mereka. Nah, dikatakan bahwa komisi yang tidak dipilih memiliki terlalu banyak kekuasaan dan harus lebih bertanggung jawab secara demokratis. Jadi jika sudah memiliki terlalu banyak kekuasaan itu tidak bisa dipilih oleh komisi. The next one, the European Parliament, in which Britain has 87 seats. You can see the table, number 4.1. That is directly elected for a 5-year term on a party political basis from the EU-wide electorate. Jadi, parlemen di Eropa, di mana Inggris memiliki 87 kursi atau tempat duduk yang seperti ada di tabel 4.1 itu. Nah, dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun berdasarkan partai politik dari pemilih di seluruh Uni Eropa. Nah, ini menyarankan bahwa menteri pada proposal komisi menentukan anggaran Uni Eropa dan memberikan beberapa kendali atas dewan dan komisi. Dikatakan juga bahwa parlemen sebagai satu-satunya badan terpilih di Uni Eropa harus memiliki lebih banyak kekuatan dibandingkan komisi yang lainnya, dan hak vetonya itu atas kebijakan Uni Eropa kini telah diperpanjang. Dalam pemilihan parlemen Uni Eropa pada tahun 1999 yang diselenggarakan di bawah pengaturan PR parsial dengan daftar partai buruh tampil buruk dibandingkan dengan konservatif. Jadi Labour ini tampil buruk dibandingkan dengan konservatif. Demokrat liberal meningkatkan kursi mereka, dan Partai Kemerdekaan Inggris yang menginginkan penarikan Inggris dari Uni Eropa. Dan melakukannya ya lumayan atau relatif baik. Nah, pengadilan kehakiman terdiri dari hakim-hakim di negara-negara anggota menyelesaikan perselisihan tentang hukum Uni Eropa dan merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena juga menentukan penerapan hukum Uni Eropa dan sistem domestik di negara-negara anggota. Kemudian British membership of the EU is difficult. Jadi keanggotaan Inggris di EU itu sangat sulit, benar, karena ia itu mengeluh tentang kontribusinya terhadap anggaran Uni Eropa yang akhirnya nanti dikurangi. Nah, keberatan dengan kebijakan pertanian serta perikanan, juga dengan gerakan-gerakan yang menentang menuju integrasi politik dan ekonomi yang lebih besar. Jadi
kritikus berpendapat bahwa kedaulatan dan kemerdekaan Inggris terancam oleh perkembangan Uni Eropa. Beberapa politisi Inggris menginginkan integrasi ekonomi dan politik jalur federal, sementara yang lainnya melihat Uni Eropa sebagai wilayah perdagangan bebas di mana hak dan kepentingan hukum nasional dipertahankan dengan kuat. Tapi semua partai politik besar itu cenderung pro-Eropa, dalam arti ingin berada di Eropa, meskipun ada kelompok oposisi Euroskeptics di partai buruh dan khususnya partai konservatif. Negara ini sekarang sangat terikat erat dengan Eropa dalam hal ekonomi dan kelembagaan, sehingga penarikan akan sulit secara praktis meskipun kemungkinan secara konstitusional. Next, there are divided views about the pace and direction of future developments. Jadi, ada beberapa pandangan yang terbagi tentang kecepatan dan arah perkembangan masa depan. Pemerintah Partai Buruh atau Labour Government menginginkan negara-negara Eropa seperti sekarang, di mana Inggris dapat memainkan peran sentral dan bertentangan dengan konsep negara super. Hal ini mendukung Dewan Menteri sebagai badan pembuatan keputusan utama dan menentang peningkatan kekuasaan Parlemen Eropa, Presiden terpilih atau konstitusi tertulis untuk Uni Eropa. Tetapi dengan mendukung perluasan Majelis Kedua Perwakilan dan Parlemen Nasional mendukung gerakan menuju pertahanan Eropa bersama, namun itu tidak membawa Inggris ke gelombang pertama mata uang bersama, yaitu euro, pada tahun 1999. Kebijakannya adalah menunggu dan mempersiapkan sampai ekonomi Inggris sejalan dengan anggota lain, melihat bagaimana mata uang berkembang dan menempatkan masalah pada referendum atau pemungutan suara yang mungkin hanya di parlemen saat ini. Jajak pendapat berturut-turut pada tahun 2000 dan 2001 itu menunjukkan bahwa 70% orang Inggris menentang bergabung dengan mata uang bersama, tetapi tampaknya beberapa orang mungkin dapat dibujuk karena alasan ekonomi. Kemudian British support for the EU peaked in the 1980s but has since eroded. Jadi dukungan Inggris untuk Uni Eropa itu memuncak pada tahun 1980-an, tapi sejak itu terkikis karena sebuah pendapat Mori pada tahun 2001 yang menemukan bahwa 2% responden ingin bergabung dengan atau meninggalkan UA gitu. Jadi 70% menginginkan pemungutan suara tentang kelanjutan keanggotaan Inggris dan 75% percaya bahwa warga Inggris tidak diberi informasi yang cukup tentang argumen. Jadi mereka tidak bisa mendukung maupun menentang gitu. Sebuah pendapat no pada tahun 2001 itu menunjukkan bahwa 61% responden merasa bahwa mengadakan referendum atau pemungutan suara tentang keanggotaan Uni Eropa itu sama pentingnya dengan mengadakan pemilihan umum. Tapi jajak pendapat Muri pada tahun 2001 menemukan bahwa hampir 28% dari responden Inggris itu merasa bahwa keanggotaan Uni Eropa itu adalah hal yang baik. Oleh karena itu dukungan publik untuk Uni Eropa cenderung suam-suam kuku atau banyak tidak banyak, dan tidak mendukung terendah dan tidak mendukung berbeda gitu. Jumlah pemilih untuk pemilihan parlemen di Uni Eropa Inggris adalah yang terendah di Eropa, dan ada ketidaktahuan tentang Uni Eropa, manfaatnya dan institusinya. Tapi jajak pendapat menunjukkan bahwa Eropa dianggap relatif lebih penting daripada Inggris, daripada Amerika Serikat dan persemakmuran lainnya. Eropa tampaknya lebih mudah dan alami diterima oleh younger people atau orang-orang muda, orang-orang yang lebih muda yang ada di Inggris.
ini tabelnya mungkin bisa dilihat ada conservative seats 36, Labour 29, Liberal Democrats 10, and many more. Next, kita masuk ke Irish Republic and Northern Ireland. Sini sama seperti the European Union, saya telah membuat poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, the first one is Northern Ireland, also known as Six Counties or Ulster, after the ancient kingdom in the northeast of the island, is constitutionally a part of the United Kingdom. Jadi Irlandia Utara juga dikenal sebagai 6 kabupaten dari Ulster setelah kerajaan kuno di timur laut pulau. Nah, secara konstitusional merupakan bagian dari Britania Raya, tetapi sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari Republik Irlandia. Secara historis, daratan Inggris tidak mampu mengakomodasi dirinya sendiri dengan akses ke tetangga sebelahnya selama abad ke-20. Ketika Inggris telah melepaskan diri dari kekaisaran dan memasuki Uni Eropa, hubungannya dengan Irlandia Utara dan Republik Irlandia bermasalah, tapi akhirnya sekarang lebih dekat terlihat secara politik dengan Inggris sebagai akibat dari perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998 atau biasa juga disebut Good Friday Agreement pada tahun 98 tentang Irlandia Utara dan undang-undang. Nah, kemudian the situation worsened in the 6th century when Catholic Ireland refused to accept the Protestant Reformations despite much religious prosecutions. Nah, jadi situasi memburuk pada abad ke-16 ketika Katolik Irlandia menolak untuk menerima reformasi Protestan meskipun banyak penganiayaan agama. Nah, kebencian, kolonialisme dan terhadap agama ini dengan demikian untuk pertama kalinya ditaburkan dalam sejarah Irlandia. 100 tahun kemudian Oliver Cromwell menumpas pemberontakan di Irlandia dan melanjutkan kebijakan perkebunan sebelumnya, di mana pemukim Inggris dan Skotlandia ini diberi tanah dan hak atas penduduk asli Irlandia. Nah, koloni ini juga berfungsi sebagai pasukan polisi untuk memadamkan pemberontakan Irlandia. Okay, the next one. Eventually, in 1921 until 22, Ireland was divided or partitioned into two parts as a result of uprisings, violence, and eventual political agreement. Jadi, akhirnya pada tahun 1921 sampai 1922, Irlandia dibagi atau dipartisi menjadi dua bagian sebagai akibat dari pemberontakan, kekerasan, dan kesepakatan politik. Nah, upaya pemecahan masalah sejarah ini telah menjadi akar masalah sejak itu. 26 kabupaten di Irlandia Selatan tepatnya menjadi negara bebas Irlandia dan kekuasaan di persemakmuran. Nah, ini kemudian perkembangan menjadi Republik Irlandia tetap netral dalam Perang Dunia Kedua dan meninggalkan persemakmuran pada tahun 1949. 6 kabupaten di utara dikenal sebagai Irlandia Utara secara konstitusional tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Sampai tahun 1972 mereka memiliki parlemen yang didominasi Protestan di Stormont di luar Belfast yang bertanggung jawab untuk mengatur provinsi. Kemudian after the Second World War, Northern Ireland developed agriculturally, culturally, and industrially. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, di satu sisi kesenjangan ini adalah sayap sementara di Irlandia atau kita menyebutnya dari Tentara Republik Irlandia atau IRA. Nah, di sini dituliskan on one side of this divide
is the provincial wing of the Irish Republic Army atau IRA, which is supported by Republicans and Catholics. Nah, jadi satu sisi kesenjangan ini adalah sayap sementara dari Tentara Republik Irlandia atau IRA tadi yang didukung oleh beberapa Republikan dan Katolik gitu. Nah, IRA adalah ilegal dari IRA atau Irlandia Utara dan berkomitmen untuk menyatukan Irlandia seperti sayap politik hukum. Nah, kemudian Sinn Féin sementara IRA ingin menghapus kehadiran politik dan militer Inggris dari Irlandia Utara. Sebelum perjanjian damai pada tahun 1998, mereka telah terlibat dalam kampanye pemboman dan penembakan serta pembunuhan. Kelompok paramiliter Protestan dan partai unionis, nah seperti Serikat Demokrat di bawah kepemimpinan Ian Paisley, sama-sama berkomitmen pada pandangan mereka sendiri. Mereka setia kepada kerajaan Inggris dan bersikeras bahwa mereka tetap menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Para militer Protestan sebagian sebagai pembalasan atas kegiatan IRA dan sebagian untuk menekankan tuntutan mereka juga telah melakukan pembunuhan sektarian dan aksi teroris. Pasukan Inggris dan Dinas Kepolisian Irlandia Utara seharusnya mengendalikan dua populasi dan mengekang terorisme, tetapi mereka juga menjadi sasaran peluru dan bom dan telah dituduh melakukan kekejaman sendiri. Sejak tahun 1972, tanggung jawab untuk Irlandia Utara berada di tangan pemerintahan Inggris di London atau pemerintahan setelah Parlemen Inggris Utara Irlandia Utara dibubarkan. Nah, kemudian the level of violence in the province fluctuated from 1968, but emergency legislations and the reductions of the legal rights for suspected terrorists continued. Nah, jadi tingkat kekerasan di provinsi tersebut berfluktuasi dari tahun 1968, namun undang-undang darurat dan pengurangan hak hukum bagi tersangka teroris terus berlanjut. Jadi kaum modern dari semua aliran politik yang terdesak saat polarisasi politik tumbuh kejutan oleh kebiadaban dan ketidakadilan sejarah. Orang luar sering merasa bahwa solusi rasional harus dimungkinkan, tetapi ini untuk meremehkan emosi yang mendalam di kedua sisi, dimensi sejarah dan elemen eksteris. Nah, kita lanjut. The Downing Street Declaration of 1993 by the Irish and British government was a further attempt to halt the violence and bring all parties to the conference table to discuss the future of the whole country. Jadi deklarasi Downing Street pada tahun 1993 oleh pemerintah Irlandia dan Inggris merupakan upaya lebih lanjut untuk menghentikan kekerasan dan membawa semua pihak kembali ke posisi yang ada. Namun berdasarkan gencatan senjata parlementer Protestan, pemerintah Partai Buruh pada tahun 1997 menetapkan kondisi dan jadwal untuk pembicaraan damai antara semua partai politik. Gencatan senjata dari tentara Irlandia ini disebut yang memungkinkan Sinn Féin ke dalam proses perdamaian dan dimulai pada September 1997. Okay, the next one. In December 1999, some political powers was devolved by the Westminster Parliament to the Northern Ireland Assembly and its executive.
It has legislative and executive authority to make laws and take decisions in Northern Ireland, except for reserved UK powers over policing, security measures, prisons, and criminal justice. Jadi pada bulan Desember 1999, beberapa kekuasaan politik dilegalisasikan oleh Parlemen Pendeta Barat kepada Majelis Irlandia Utara dan eksekutifnya. Ia memiliki otoritas legislatif juga eksekutif untuk membuang undang-undang yang mengambil keputusan di Irlandia Utara, kecuali untuk kekuasaan Inggris yang dilindungi undang-undang atas kepolisian, masalah keamanan, dan penjara serta peradilan pidana. Kemudian di sini profound difficulties remain the path of progress. The Protestant Unionists was to remain part of the United Kingdom, oppose union with the Republic of Ireland, insist upon the decommissioning of all Ira weapons, are argue that any future solutions for Northern Ireland must lie in consent by a majority of people living there. Jadi kesulitan besar tetap ada di jalur kemajuan kaum Unionis Protestan yang ingin tetap menjadi bagian dari Inggris Raya, yang menentang persatuan dengan Republik Irlandia, yang bersikeras pada penghentian semua senjata oleh tentara IRA, dan berpendapat bahwa solusi masa depan untuk Irlandia Utara harus disetujui oleh mayoritas orang yang tinggal di sana. Sinn Féin dan IRA berkomitmen untuk Irlandia bersatu dan berpendapat bahwa mayoritas dari semua orang, yaitu Irlandia dan Republik Irlandia, harus menyetujui solusi yang diusulkan. Selain itu, kelompok pembangkang dari paramiliter Partai Republik dan Unionis memprotes perjanjian Jumat Agung atau Good Friday Agreement dan melanjutkan aksi kekerasan di Irlandia dan daratan Inggris. Kemudian opinion polls in recent years indicate awareness by a majority of mainland British population with both sides in Northern Ireland. Jadi jejak pendapat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kelelahan oleh mayoritas penduduk daratan Inggris dengan kedua belah pihak di Irlandia. Mereka mendukung penyatuan Irlandia dan tidak menerima strategi pemerintah Partai Buruh untuk menarik Inggris hanya dengan persetujuan mayoritas di Irlandia Utara. Nah, sebuah pendapat Mori juga pada tahun 2001 di bulan Agustus dari orang-orang daratan Inggris menemukan bahwa 26% responden percaya bahwa Irlandia Utara harus tetap berada di Inggris dan 40% orang percaya bahwa provinsi tersebut harus bergabung dengan Republik Irlandia. Nah, that's all about international relationship, especially for my part, the European Union and EU and Irish Republic and Northern Ireland. Ya, do you have any questions? Bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.